Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW dengan bahasan manajemen keuangan dengan topik sumber pendanaan jangka pendek bagian 2. Kita bahas pada bagian 2 ini mulai dari letter of credit yang lazim disingkat dengan LC. Letter of credit atau LC merupakan bentuk dari CP atau commercial paper dengan jaminan pihak ketiga. Biasanya bank komersial untuk membayar kewajiban debitur pada saat kewajibannya jatuh tempo. LC lazimnya digunakan pada transaksi ekspor-impor. Biaya bunga yang lazim diterapkan untuk menentukan besaran utang jangka pendek adalah collect basis, discount basis. Kita bahas pendekatan collect basis. Dengan pendekatan collect basis, berarti bahwa biaya bunga dibebankan setelah jatuh tempo. Misal, jumlah pinjaman 1 juta rupiah. Biaya bunga dibayar pada saat jatuh tempo 100 ribu rupiah. Biaya bunga 10% per tahun. Jadi biaya bunga saat jatuh tempo 10% didapat dari 100 ribu dibagi 1 juta. Selanjutnya kita bahas pendekatan discount basis. Dengan pendekatan discount basis, biaya bunga dibebankan pada saat kredit atau pinjaman diberikan. Misal, jumlah pinjaman 1 juta rupiah. Biaya bunga 10% per tahun. Biaya bunga dibayar pada saat jatuh tempo sebesar 11,11%. Didapat dari 100 ribu dibagi 900 ribu. 900 ribu didapat dari 1 juta dikurangi 100 ribu. Karena setelah dibebankan pada saat kredit atau pinjaman diberikan. Kita melanjutkan bahasan kita dengan compensating balance atau saldo yang harus mengendap di rekening seseorang. Bila compensating balance debitur diperhitungkan, berapa persen biaya bunga yang dibebankan? Perhatikan ilustrasi berikut. Jumlah kredit 1 juta rupiah, bunga 10% per tahun dengan compensating balance 150 ribu rupiah. Artinya 150 ribu rupiah harus mengendap di rekening debitur ini. Tentukan berapa persen biaya bunga yang dibebankan. Dana yang dicairkan atau yang telah digunakan adalah 850 ribu rupiah. Dengan demikian, persentase biaya bunga adalah 11,76% didapat dari 100 ribu dibagi 850 ribu. Lanjut, kita membahas commitment fee. Biaya komitmen atau commitment fee umumnya ditetapkan sebagai biaya tetap dari jumlah pinjaman yang tidak dicairkan. Pemberi pinjaman membebankan biaya komitmen sebagai kompensasi untuk menjaga jalur kredit terbuka atau untuk menjamin pinjaman pada tanggal tertentu di masa depan. Perhatikan ilustrasi berikut. Biaya bunga per tahun 10% untuk pinjaman terbuka atau biasa disebut dengan dalam bahasa Inggris revolving credit sejumlah 1 juta rupiah. Kredit yang sudah terjadi atau sudah cair 600 ribu rupiah dengan 5% compensating balance dari kredit atau pinjaman serta 0,5% commitment fee untuk kredit yang tidak digunakan. Berapa persen biaya pinjaman tersebut? Biaya bunga yang untuk kredit yang terjadi adalah 10%
kali Rp600.000 sama dengan Rp60.000. Komitmen fee 0,5% kali Rp400.000 sama dengan Rp2.000. Compensating balance 5% kali Rp150.000 sama dengan Rp7.500. Dana yang dicairkan atau yang telah direalisasikan sebesar Rp600.000 dikurangi Rp7.500 sama dengan Rp592.500. Dengan demikian, persentase biaya pinjaman sebesar 10,46% didapat dari Rp60.000 ditambah Rp2.000 dibagi Rp592.500. Kita lanjut bahasan kita dengan utang jangka pendek dengan jaminan. Utang jangka pendek dengan jaminan untuk memberikan jaminan bahwa utang jangka pendek akan dibayar oleh debitur. Dengan demikian, bila debitur mangkir atas kewajibannya, maka jaminan tersebut bisa dijual karena pertimbangan mudah untuk dipasarkan, tingkat risiko utang, dan jangka waktu jatuh tempo. Utang jangka pendek dengan jaminan piutang. Piutang merupakan rekening yang liquid, mudah dikonversi menjadi kas. Utang jangka pendek dijamin lazimnya oleh bank komersial. Utang jangka pendek dievaluasi berdasarkan pada kualitas utang tersebut, jumlah atau besaran utang tersebut. Utang jangka pendek dengan jaminan piutang. Jenis penjaminan piutang ada yang disebut dengan notification, yang berarti bahwa piutang dijaminkan diinformasikan kepada debitur, dan non-notification yang berarti bahwa piutang dijaminkan tidak diinformasikan kepada debitur. Utang jangka pendek dengan jaminan persediaan. Persediaan juga merupakan rekening yang liquid, yang mudah dikonversi menjadi kas. Pertimbangan persediaan diterima menjadi jaminan karena marketability, artinya mudah dipasarkan, priceability, artinya dia mudah rusak, price stability, yang berarti bahwa harganya yang relatif stabil, difficulty and expense to sell loan or loan dissatisfaction, karena sulit menjual utangnya, dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas. Selanjutnya kita bahas dengan anjak piutang atau biasa disebut dengan factoring. Anjak piutang merupakan penjualan piutang kepada lembaga keuangan. Pada transaksi ini, nilai piutang ditentukan dengan besaran faktor tertentu. Besar faktor lazimnya lebih rendah daripada 100% karena mempertimbangkan risiko piutang yang dijual. Bila telah terjadi transaksi anjak piutang, maka rekening piutang dikeluarkan dari neraca penjualnya. Lazimnya anjak piutang untuk 1 tahun. Kita bahas ilustrasi anjak piutang. PT KLM memiliki piutang 10.000 dari bisnis kartu kreditnya. Karena PT KLM memerlukan dana kas dalam waktu singkat, maka piutang ini ditawarkan kepada PT GHP yang bersedia membeli piutang tersebut dengan faktor 80%. Dengan demikian, PT KLM mendapatkan kas 8.000 serta biaya untuk anjak piutang sebesar 2.000.